Selamat malam, kembali lagi di Mata Data A-News. Ketemu lagi dengan gua Semi Not a Slim Boy. Dan malam ini kita akan membicarakan tentang jodohnya Pak Jokowi atau calon presiden lain ya. Sebenarnya jodohnya Pak Jokowi itu udah ada ya, Ibu Iriana namanya ya. Tapi kita masih cariin sampai hari ini. Dan soal mencari jodoh ini sebenarnya gue teringat tentang adik ipar gue. Waktu itu belum nikah, gue cariin jodoh, gue cariin cewek, dia bilang itu cantik sih bang, tapi nggak bisa diajak susah. Terus dikenalin yang lain, wah itu kayaknya oke, tapi nggak bisa diajak susah. Sebenarnya lu cari istri untuk diajak nikah atau diajak susah? Ya? Nah itu kita harus bedakan ya. Dan kalau soal jodoh ini, banyak mitos-mitos katanya. Katanya kalau cewek lu gelian, atau misalnya cowoknya gelian, ya kalau digelitik geli itu katanya ceweknya cantik, ya. Gua gelitikin temen gua, gitu kan. Gelitikin sekali lagi, gua lihat ceweknya jelek amat, gitu ya. Ternyata dia cuma sok geli, ya. Memang ternyata ceweknya sok cantik. Ya. Jadi Pak Jokowi jangan cari wakil presiden yang sok titik-titik, ya. Figur pendamping Jokowi di pemilihan presiden 2019 mendatang masih menjadi teka-teki. Banyak kalangan yang mengais-ngais informasi untuk memprediksi nama-nama yang akan diambil Jokowi. Lalu siapa saja nama-nama yang pantas menjadi jodoh Jokowi 2019 nanti? Kita akan bahas di Mata Data kali ini. Namun sebelum kita membahasnya, saya persilahkan saya undang rekan saya, Aji Alfarabi dari LSI untuk bergabung. Silakan Aji, apa kabar? Baik, selamat malam Mas. Ya. Kita akan melihat bagaimana sebetulnya momentum pilkada kemarin juga berpengaruh atau setidaknya nanti akan membuat pilihan Pak Jokowi terhadap siapa yang akan mendampingi juga nanti akan terlihat lebih jelas. Kita akan lihat data yang pertama. Nah ini pasca pilkada ya Haji ya? Iya. Ada kenaikan elektabilitas terhadap Pak Jokowi sendiri. Ya, Anda mesti menjelaskan data ini. Dua data survei kita di bulan Mei 2018 sampai Juli 2018. Mei artinya sebelum pilkada dan Juli setelah pilkada. Jadi hasilnya memang ada kenaikan kurang lebih sekitar 3% ya. 3%. Tapi sebetulnya bukan karena pilkada ya, ada kenaikan Pak Jokowi. Kalau kita lihat dari data, memang kenaikan Pak Jokowi lebih karena ada kenaikan persepsi kepuasan terhadap Pak Jokowi secara umum ya. Ini kepuasan artinya menyangkut kinerja dong bagaimanapun juga. Kinerja approval rating secara umum. Oke. Dan berikutnya kita juga punya data bagaimana lawannya juga kita akan lihat. Nah, ini cenderung stagnan justru sebaliknya. Ya, kita melihat bahwa lawan Pak Jokowi cenderung stagnan dari sisi elektabilitas karena kita melihat bahwa belum ada capres yang secara jelas muncul dari penantang dan kemudian kedua belum ada campaign yang kemudian dilakukan oleh para penantang terhadap Pak Jokowi sehingga memang cenderung stagnan di 2 bulan terakhir ya. Tapi kita juga harus ingat bagaimana kemarin ada beberapa potret di pilkada, ada suara-suara yang melesat di detik-detik terakhir ada kenaikan suara di beberapa wilayah misalnya Jawa Barat dan Jawa Tengah ya. Ya, kita akan lihat data yang berikutnya. Nah, ini adalah bagaimana juga Jokowi juga bagaimanapun masih ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian. Salah satunya ini ya. Memang saat ini Pak Jokowi meskipun secara elektabilitas masih yang paling tinggi dan masih teratas, tapi ada 3 catatan kita yang kita temukan dalam survei. Yang pertama adalah pemilih loyal Pak Jokowi di bawah 40%. Mereka yang militan, mereka yang menyatakan bahwa hingga nanti di hari pemilihan Pilpres nanti akan tetap memilih Pak Jokowi itu masih di bawah 40%. Dan ini sebetulnya sebuah angka yang tidak terlalu nyaman bagi seorang petahana ya. Kita lihat catatan yang kedua. Catatan kedua kita adalah pemilih loyal lawan Jokowi 30,5%. Artinya ini angka potensial sebetulnya untuk bisa berkembang artinya lagi. Mereka yang hampir dalam tanda kutip mustahil ya memilih Pak Jokowi itu di angka 30,5%. Dan 30,5% ini adalah pemilih yang kemungkinan besar akan memilih pasangan penantangnya Pak Jokowi. Ya, kita lihat catatan yang berikutnya yang ketiga, kampanye ganti presiden. Ini memang saya cukup setuju dengan apa yang dinyatakan di sini bahwa kampanye ini semakin populer untuk di tengah masyarakat kita. Pasca pilkada, kampanye ganti presiden juga makin populer dan disukai ya, bukan hanya populer tapi makin disukai. Karena kita lihat bahwa pada saat pilkada kemarin asosiasi antara beberapa calon dengan kampanye ganti presiden cukup kuat, terutama di wilayah-wilayah yang basis populasi besar ya, misalnya Jawa Barat, kemudian Jawa Tengah. Ini yang kemudian menjadi catatan penting bahwa
gerakan untuk melawan Pak Jokowi juga mulai masif dan bisa menjadi satu ancaman serius bagi Pak Jokowi. Kita lihat di sini ada selisih yang lumayan besar, 50 Ya, ada kenaikan ke 60. dari 50,8% di Mei 2018 naik ke 60,5%. Artinya ada kurang lebih 10% kenaikan ya. Mereka yang mengenal, mengetahui ada kampanye ganti presiden dan menyukai ya. Oke, ada narasumber lain, Mas Haji, yang juga akan bergabung bersama kita. Kita langsung ke sana karena kita akan bahas lebih lanjut lagi. Silakan menempati tempat yang telah disediakan. Mas Arya, selamat malam. Arya Bima, politisi senior dari PDIP, Mas Ferry Juliantono, Wakil Ketua Umum Gerindra, dan yang sudah tidak perlu diperkenalkan lagi di ujung sana, yang sudah membuka acara kita malam hari ini. Semi, apa kabar Sam? So, tadi kritik Mas Bima ya, senior tuh artinya tua ya? Senior artinya tua, atas konsultasi dan seizin beliau. Begitu ya Mas Arya? Ngerti, kampusnya bisa juga berarti matang. Keren. Sebelum tertawanya tambah lebar, saya langsung masuk ke pertanyaan pertama. Tadi kita sudah lihat data-data yang digulirkan oleh LSI. Ada potensi, tapi sebaliknya juga ada catatan-catatan. PDIP punya pemahaman yang sama dengan catatan yang diberikan tadi. Oh ya, semua instrumen untuk melihat popularitas dan elektabilitas maupun tingkat loyalitas pendukung yang beberapa survei terus bermunculan, itu juga menjadi bagian yang terus kita cermati. Bahwa dinamika politik elit itu terus berkembang, begitu juga dinamika para pemilih yang terus akan mencermati di dalam proses pematangan kita berdemokrasi. Itu semakin terjadi proses pendidikan politik lewat berbagai momentum-momentum politik yang ada. Dan tentunya banyak hal kita juga mencermati sejauh mana keberhasilan pemerintahan Presiden Jokowi dan Pak Yusuf Kalla ini harus selalu disampaikan ke publik sehingga persepsi publik akan terus meningkat apa yang sebenarnya kehendak subjektif pemerintahan Joko Widodo dan Pak Yusuf Kalla ini sesuatu yang dikerjakan untuk kepentingan rakyat. 40% pun nampaknya optimis untuk bisa dilampaui. Sebagai modal dasar bolehlah. Survei-survei sekarang ini kan bulan Juli, masih akan Agustus masih panjang. Masih akan April 2019. Betul. Insya Allah kita ada suatu instrumen ya bagaimana apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintahan Joko Widodo dan Pak Yusuf Kalla ini akan benar-benar terlihat konten-konten motif dasar dan tujuannya. Tidak hanya seperti yang sekarang ini muncul di berbagai info-info yang sekedar sepotong-sepotong yang mendekatkan kebaikan-kebaikan. Betul, butuh waktu, butuh proses. Tapi di sisi lain tadi Mas Arya sudah mempersilahkan, oposisi silahkan, yang di pihak luar silahkan memberikan penilaian. Gerindra punya penilaian. Saya kira itu penting. Gerindra punya penilaian catatan tertentu setidaknya sampai sekarang ketika rilis tadi juga diberikan data tadi sudah terkemuka. Ya kalau lihat dari tadi data gerakan ganti presiden sudah sampai 60%, ya artinya masyarakat Indonesia ingin ada presiden baru. Kesimpulannya itu. Nah, catatan yang itu sama seperti di Jakarta. Jadi ketika ditanyakan kinerja Pak Basuki Cahayapurnama, ya tingkat kepuasan sekitar 60%. Tapi ketika ditanya apakah pengen gubernur Jakarta yang baru, 60%. Dan hasil akhirnya pilkada di Jakarta meskipun mau di 2 pasang atau 3 pasang, akhirnya menang pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno hampir 60%, 58, sekian. Nah, kira-kira Pilpres 2019 kalau gambarannya gerakan presiden 2019 ganti presiden itu sampai 60% seperti ini, saya tambah yakin. Kira-kira hasil nanti Pilpres 2019 presiden baru terpilih nanti akan mendapatkan suara kira-kira seperti yang gambaran survei tadi. Jadi ada partai baru, partai ganti presiden. Ya, bukan. Artinya itu gambaran representasi suaranya bahwa masyarakat ingin presidennya baru. Ya, Sam, biasanya kan komedian tuh kreatif dalam mencari ide-ide, mengkritik, Sebenarnya agak-agak usil gitu kan. Kalau itu kita terlihat dari katanya di sosial media itu dari harga jumlah penjualan kaos 2019 ganti presiden kayaknya cukup laku. Jadi selain tanya LSI, tanya juga ke penjual kaos. Kalau dia penjualannya naik, berarti sebenarnya itu keinginan yang lebih real. Gitu. Rencana berikutnya Mas Haji kan emang mau nanya ke yang kaos satu periode nggak laku. Yang laku yang 2019 ganti presiden. Coba aja tanya ke. Mungkin harganya lebih mahal itu, Pak. Itu antara yang jual, yang beli kaos sama yang beli sama. Catatannya apa sih Mas Arya kalau misalnya ya oposisi wajar pasti enggak. memberikan penilaian. Iya, gini ya, sebenarnya dalam role play politik kita semuanya itu
ada proses-proses step-stepnya. Dalam proses pemilu itu tidak ada step yang namanya proses ganti presiden. Yang adanya adalah proses pemilihan presiden, kan gitu. Jadi mengapa waktu itu saya juga cukup mengkritisi bahwa tadi dikatakan hal yang sangat wajar pada saat proses pemilihan ini ada yang berkeinginan mengganti, ada yang berkeinginan mempertahankan. Ya. Sampai hari ini hal-hal yang kami inginkan bukan hashtagnya, tapi konten-konten pihak mitra demokrasi dalam hal ini kawan-kawan partai politik yang di luar pemerintah itu menyampaikan hal-hal yang kritik konstruktif yang terus juga menjadi cerminan kita-kita ada yang di dalam pemerintah. Saya pribadi penasaran, Pak Jokowi termasuk figur yang peduli nggak sih dengan elektabilitas angka di bawah 40%, bagaimana pandangan masyarakat? Tapi nanti dijawabnya. Nggak apa-apa Mas Arya ya? Habis yang satu ini. Kita akan sambung lagi Mata Data setelah jeda yang satu ini.